Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Dari seekor ular sampai menjadi Jaka Bandung, cucu Prabu Brawijaya. Bagian 1. Diceritakan dalam kisah Babet Tanah Jawa bahwa setelah beberapa bulan menikah, Putri Dyah Kasmala pun mengandung. Anjar Windusana bahagia karena istrinya akan melahirkan anak yang menjadi penerus keluarganya. Ia makin mencintai istrinya selama masa kehamilan. Tatkala di desa ada acara bersih desa, para dayang dan endang sibuk menggoreng dan memasak. Sang putri sangat tertarik ingin turut membantunya. Putri Dyah Kasmala mengetahui bahwa suaminya mempunyai sebilah pisau kecil, tetapi ia tidak mengerti dari mana asalnya. Ia mengambil pisau itu untuk digunakan membantu memasak di dapur. Pisau itu disarungkan ke dalam buluh gading yang dibentuk sebagai kepala ular dan dijadikan kenang-kenangan waktu istrinya belum disusulkannya. Demikian cerita rakyat Jawa Tengah menyebut asal-usul keris pusaka itu. Sang putri meminjam pisau itu dari suaminya, tetapi dipesankan jangan sampai pisau itu disimpan di dekat perutnya. Sang putri senang sekali melihat pisau itu, lalu dipergunakan membuat takir tempat makanan dari daun pisang. Setelah memakainya, pisau itu diselipkan ke dalam kemben yang ia pakai. Ternyata ia lupa akan pesan suaminya agar tidak menyelipkan pisau itu ke pakaiannya. Waktu ia teringat hal itu, dengan segera pisau diambilnya. Tetapi anehnya buluh gadingnya musnah, tinggal pisau saja. Dengan segera ia memberitahukan hal itu kepada suaminya yang sangat terperanjat. Ia baru menyadari bahwa keris pusaka itu bukan keris sembarangan. Jika dipakai oleh seorang wanita, maka kerangka keris itu akan ikut masuk ke dalam kandungan wanita yang memakainya dan menyebabkan kehamilan. Anjar Windusana mengerti kehendak sang dewata. Ia pasrah terhadap apapun keadaan yang nanti akan terjadi kepada keluarganya. Ketika tiba waktunya, sang putri melahirkan bayi berupa ular dengan sirip pancawarna. Sang ibu sangat terkejut hingga menemui ajalnya pada saat itu juga. Sang resi sangat iba hatinya, bercampur dengan rasa rindu dan takut. Dengan segera mengirimkan utusan ke keraton menyampaikan berita duka itu kepada sang raja. Jenazah sang putri lalu disucikan dan dinaikkan ke dalam pancaka, tempat pembakaran mayat. Puji Asmaralaya disertai pembakaran kemenyan menghantarkan sukma sang putri ke alam baka di Hariloka. Setelah upacara pemakaman, sang resi teringat akan putranya yang menambah kesusahannya, sebab ia merasa sangat malu. Cerita rakyat Jawa Tengah ini menyebutkan bahwa sang ular kemudian dibuang oleh ayahnya ke dalam samudra supaya menemukan ajalnya di sana. Namun karena kehendak sang dewata, sang ular makin bertambah besar, seolah-olah dimandikan dengan air gege. Sebentar saja ia telah menjadi besar sekali. Anjar Windusana kemudian mengeluarkan kesaktiannya untuk mengirim anaknya yang berbentuk ular ke samudra. Tiba-tiba datang lahar besar memenuhi jurang yang sangat dalam. Gunung bergerak seperti gempa. Banyak pohon-pohon yang tumbang akarnya. Lumpur panas berhamburan. Alun ombak menderu-deru berbarengan dengan gempa bumi, terpengaruh oleh kekuatan keturunan sang pertapa. Air embun disertai hujan rintik, pohon-pohon bergemuruh suaranya, terserang oleh prahara, hingga sumrahlah sirna sang surya dikalahkan oleh hujan pagi yang merata meliputi gunung besar itu.
Sang taksaka atau manusia ular itu hanyut mengikuti aliran air bah. Demikianlah Anjar Windusana menggunakan kesaktiannya untuk menghanyutkan anaknya bersama aliran bah menuju samudra luas. Di tempat yang dalam, anak berbentuk ular itu bertemu dengan Dewi Angin-Angin di tengah samudra. Ia menanyakan kepada sang dewi, siapakah ayah bundanya? Sang dewi menjawab bahwa ayahnya bernama Ajar Windusana, seorang maharsi yang memiliki kesaktian tinggi. Adapun ibunya ialah Dewi Kasmala, putri Maharaja Brawijaya. Ibunya telah meninggal ketika melahirkan dia. Sang taksaka sangat berduka cita mendengar hal riwayat hidupnya. Ia lalu mendarat dari samudra menurut aliran air menuju ke Gunung Merbabu. Di sana ia bertemu dengan Resi Windusana dan menanyakan tentang ayahnya. Sang resi sangat terkejut mendengar pertanyaan seperti di atas. Ia segera mengerti bahwa ular itu putranya sendiri yang dilarung atau dibuang di laut. Dewata telah mentakdirkan Ajar Windusana bertemu kembali dengan anaknya yang berwujud ular. Sang taksaka atau manusia ular itu diakui sebagai anaknya yang diberi nama Naga Baru Kelinting. Sang resi merasa malu mempunyai anak berupa ular. Maka dari itu diperintahkannya untuk bertapa di tepi samudra. Perintah sang resi diturutinya hingga setahun lamanya. Naga Baru Kelinting bertapa mematikan raga. Ia lalu masuk ke dalam rawa, kemudian berpindah tempat tak jauh dari rawa itu. Bertahun-tahun Naga Baru Kelinting tinggal di sana hingga ia merasa kerasan. Badannya bertimbun oleh tanah dan lumut-lumut hingga tak tampak rupanya. Di desa tersebut terdapat sekumpulan penduduk yang mempunyai pekerjaan berburu. Semua orang sibuk berburu hewan di hutan, tetapi sehari suntuk mereka tak mendapatkan seekor binatang pun. Ada seorang yang berhenti duduk pada punggung Naga Baru Kelinting. Dikiranya dia duduk di sebatang pohon. Waktu diparangnya keluarlah darah. Orang itu sangat terkejut. Disangkanya itu seekor uling belut besar. Hal itu diberitahukannya kepada kawan-kawannya yang segera datang bersama-sama menyerang dengan senjata tajam. Naga Baru Kelinting telah dipotong-potong dan dibagi merata. Ada yang memikul dengan mengangkatnya dengan bersenang-senang. Penduduk desa merasa sangat senang karena mendapat binatang hasil buruan yang sangat besar. Daging binatang hasil perburuan itu dibagi kepada penduduk dan dimasak untuk diadakan pesta bersama. Ketika Sang Wiku Ajar Windusana mendengar bahwa putranya dipotong-potong oleh banyak orang, ia sangat menyesal dan berduka cita karena putranya menemui ajal sedemikian keji caranya. Ia lalu turun ke pedesaan itu untuk menyelamatkan anaknya. Di sana ia menyamar sebagai anak laki-laki berumur 4 tahun dan meminta sepotong daging mentah. Bila ia telah diberi, daging itu hendak dipujanya untuk bisa menghidupkan kembali Naga Baru Kelinting. Namun sayangnya tak seorang pun yang mau memberinya daging. Bahkan ia sangat dikecewakannya. Kisah legenda asal-usul Telaga Rawapening menyebutkan bahwa Ajar Windusana telah menjelajah dari rumah ke rumah. Namun tak ada seorang pun yang menaruh kasihan kepadanya. Akhirnya Sang Ajar tiba di tempat yang sunyi. Di sudut desa terdapat sebuah rumah kecil. Atapnya terdiri dari ranting-ranting dan carang-carang tak teratur sama sekali. Dinding rumah itu dibuat dari anyaman daun kelapa. Berlubang-lubang disulam dengan kelopak bambu dan tumbuh-tumbuhan menjalar merintangi jalan masuk ke rumah itu. Tatkala sang resi masuk ke dalam rumah itu, berjumpalah ia dengan seorang nenek tua yang sedang menanak nasi dan merebus daun kacang. Sang resi lalu bertanya, apa sebabnya nenek itu tidak memasak daging? Dijawabnya bahwa ia tak beranak cucu yang bisa disuruhnya mengambil bagian daging. Dilihatnya
Di dinding rumah itu terselip sebatang lidi berkhasiat. Lidi itu diminta sang resi yang berwujud anak kecil. Nenek tua itu mengambil lidi tersebut lalu diberikan kepadanya. Sang resi sangat berterima kasih kepada nenek itu. Ajar Windusana lalu memberi pesan kepada si nenek. Jika ada suara gemuruh, itulah tanda datangnya air bah. Ia harus naik dalam sebuah lesung dengan membawa sebuah entong atau sendok nasi dari kayu sebagai pendayung. Si nenek bertanya dengan suara lemah lembut, "Bagaimana katamu, nak? Engkau mengatakan soal banjir?" Dijawab oleh Anjar Windusana, "Mungkin akan terjadi banjir dan nenek harus berjaga-jaga. Selamat tinggal, nenek." Ia lalu keluar membawa lidi khasiat tadi. Si nenek tua hanya bisa terenganga mendengar ucapan anak kecil yang baru dikenalnya itu. Anjar Windusana lalu bermain-main dengan anak-anak banyak. Lidi khasiat ditancapkan di bumi dan dengan suara keras ia berkata, "Aku membuat sayembara. Kalau ada yang dapat mencabut lidi ini, boleh memenggal kepalaku. Jikalau tak sanggup, ia harus memberi daging mentah kepadaku sebagai tuah." Banyak anak-anak yang mencoba mencabut lidi berganti-ganti, tapi tak seorang pun yang berhasil. Maka tiap anak harus memberikan sepotong daging mentah sebagai tuah. Kemudian banyak pula orang-orang yang berganti-ganti mencoba mencabutnya juga, tetapi sia-sia belaka. Mereka itu lalu bersama-sama mencabutnya. Tetapi oleh karena sedikit pun tak tergerakkan, sang resi disuruh mencabutnya sendiri. Jika tak dapat, ia akan dibunuhnya. Sang resi memegang lidi itu, diimpitnya sambil melihat ke belakang. Tercabutlah lidi itu dengan sangat mudah. Terdengarlah suara gemuruh, puncak gunung bergerak bagai digoyangkan. Waktu lidi khasiat dicabutnya, keluarlah air mengalir bagai ombak dari muara ke samudra. Pedesaan itu tergenang air semua. Orang-orangnya semua mati tenggelam, tak sempat mengungsi. Desa tempat genangan air itu kini disebut sebagai Telaga Rawapening. Demikian kisah naga baru kelinting, manusia ular dari Gunung Merbabu. Bagaimana nasib naga baru kelinting selanjutnya? Bisakah sang resi kembali menghidupkannya? Kita nantikan kisah selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.